Wara'a al-labana, lalu Abu Ma'bad ini melihat susu yang terhidang di fadhahaba bihi al-ajabu ila aqsahu. Sembari menghampiri susu tersebut, Abu Ma'bad ini mencapai puncak ketakjubannya, kagum. Sembari berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat susu ini? أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Melanjutkan kajian kitab Al-Barzanji yang mana sampai kepada perjalanan hijrah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Qudaydin ala ummi Ma'badin al-Khuza'iyah. Lalu dalam perjalanan itu Rasulullah melewati daerah Qudayd ala ummi Ma'badin, melewati rumahnya Ummu Ma'bad al-Khuza'iyah yang berbangsa Khuza'iyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati daerahnya Ummu Ma'bad al-Khuza'iyah, wa arada ibtiya'a lahmin aw labanin minha, lalu Rasulullah bermaksud untuk membeli daging aulabanin atau susu minha kepada Ummu Ma'bad. Karena dalam perjalanan itu ya lapar, haus ada. Jadi Rasulullah bermaksud untuk membeli daging atau susu kepada Ummu Ma'bad. Falam yakun khiba'uha li syai'in min dzalika qad hawahu. Namun di tendanya Ummu Ma'bad itu tidak didapati sesuatu apapun. Artinya tidak ada daging, tidak ada susu. Fanadhara ila syatin fil baiti qad khallafaha al-jahdu 'anir ra'iyah. Lalu Rasulullah melihat kepada seekor kambing betina fil baiti, di rumahnya Ummu Ma'bad, yang sengaja ditinggalkan oleh Ummu Ma'bad untuk digembala. Artinya kambing ini sudah tidak berpotensi untuk digembala karena boros, kering. Fasta'dzanaha fi halbiha fa'adzinat. Lalu ketika Rasulullah melihat kepada kambing tersebut, beliau meminta izin kepada Ummu Ma'bad fi halbiha untuk memerah susu kambing itu. Ketika Rasulullah telah meminta izin, fa'adzinat, lalu Ummu Ma'bad pun memberi izin kepada Rasulullah. Wa qalat, sembari berkata, lau kana biha halabun, seandainya saja kambing itu memiliki susu, artinya bada susuna, la asabnahu, niscaya dari sebelum ini sudah kami dapatkan susu itu. Artinya kambing ini sudah tidak bisa diperah sama sekali, karena meskipun diperah ya tidak ada air susunya, kering. Namun Rasulullah tetap meminta izin kepada Ummu Ma'bad, lalu famasaha ad-dar'a minha, lalu Rasulullah pun mengusap ad-dar'a kepada puting susu minha, dari kambing itu. Jadi sosona kambing ini pas ya sabdi Kanjeng Nabi. Wada'allaha maulahu wa waliyah, sembari berdoa kepada Allah, yaitu Tuhannya Nabi Muhammad, wa waliyah, dan pelindungnya Nabi Muhammad. Jadi episode sosona embi nih kan sambil doa Kanjeng Nabi. Ki doa Kanjeng Nabi ini kan tak banyak, dan bismillah pun cukup. Tak wadana orang punya potean.
doa sarang bocah. Doa bocah. Teba nama kunta manti. On Kanjeng Nabi doa cukup bismillah. Artinya pun cukup kalaban nyebut asmana Allah dengan menyebut asma Allah. Bismillah itu luar biasa. Bismillah alama quri'at lahu. Tergantung untuk apa dibaca. Wa alama nawahu, dan tergantung untuk apa diniatkan bismillah. Karena dengan menyebut bismillah itu sudah sempurna dalam amaliyah ibadah setiap umat. Jadi tekak tak banyak doa pun setiap mau beraktivitas dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu sudah sempurna. Sehingga apalagi ketika pekerjaan itu memiliki peran penting dalam kehidupan, maka sangat dianjurkan sekali untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap suatu perkara yang memiliki peran penting dalam kehidupan, ketika akan dilakukan tapi tak menyebut bismillahirrahmanirrahim atau tak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, artinya tidak sempurna, atau aqta dimaknai hilang keberkahannya. Mungkin pekerjaannya bisa diselesaikan dengan sempurna tapi tak bisa mengandung nilai barokah. Jadi mun yang kui bismillahirrahmanirrahim nika selain menyempurnakan setiap amalan, juga membawa unsur keberkahan dalam kehidupan. Mau masang sepatu bismillahirrahmanirrahim, ngangkuya galampi bismillahirrahmanirrahim, sempurna sudah. Walaupun ada doa-doa khusus yang sering kali dipraktekkan oleh baginda Rasulullah ketika akan memasang baju, memakai kopiah, memakai apa semuanya sudah. Betapa pada nak kaca bercermin, ada doa-doa khusus ketika bercermin. Allahumma hassin khalqi kama ahsanta, Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membuat fisikku menjadi indah, maka perbaikilah, indahkanlah juga akhlak-akhlakku. Jadi mun agaca wene kun berak mata umua, nyokor songot, nyokor jago, beda duana. Seminimal-minimalnya ketika bercermin bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau melepas baju, melepas pakaian, hatta telanjang, itu ada doanya. Karena ketika orang telanjang itu diintai oleh makhluk-makhluk gaib, termasuk dari jin, itu diintai. Jadi ada doanya. Ketika orang telanjang, tapi bagaimana caranya biar tidak bisa diintai oleh jin, setan, dan semacamnya? Maka ketika mulai membuka baju, dimulai dengan bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Setiap orang pasti membuka baju ketika mau mandi, ya. Asarena kadang walaupun tidak telanjang bulat, ya, tapi setidaknya ketika membuka baju kan sudah telanjang dada namanya. Ya, itu diintai oleh setan. Apalagi gangguan-gangguan macam-macam. Anggana komplit dalam agama, cuma diinkludkan di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup. Bismillah madatang keberkatan, bismillah juga bisa menolak dari mudarat dan mara bahaya. Jadi madatang kebagusan, nolak kecubaan. Bismillah. Jadi jangan hindari, jangan sampai meninggalkan bacaan bismillahirrahmanirrahim hatta mau minum, mau makan. Dan yang terpenting pada intinya ketika keberkahan datang, mara bahaya dijauhkan, yang pada poinnya yang kita tuju adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kejaran. Sehingga foto kan gini kan. Selain salamat dari segala macam mara bahaya, pas ringi keberkatan bi Allah, tentunya ada nilai-nilai poin-poin plus dari Allah, yaitu bernilai pahala. Pas Raun yang teka pas masang sepatu, ketika mau pasang sepatu pas bodoh kalah jengkengnya bisa teka edak tak kadang bau sangker, tapi kalau ben barokah bismillahirrahmanirrahim pas salam.
jauhi dari mara bahaya. Ya seperti itu, Rasulullah itu dalam setiap amaliyahnya tidak pernah kosong dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi dalam sejarah ini ketika akan memerah susu dari kambing yang tidak ada susunya sama sekali. Sembari mengusap puting susu kambing itu, Rasulullah berdoa kepada Allah. Sehingga apa yang dihasilkan? Badarrat, lalu mengalirlah susu itu. Ketika Yosaf pas beras bi Kanjeng Nabi, sampona doa badarrat, lalu air susu itu pun mengalir. Fahalaba, lalu sehingga terus diperas oleh Rasulullah. Wasaqa kullan minal qaumi wa arwahu. Bahkan dari perasan susu kambing yang awalnya sudah tidak ada susunya, mampu memberikan apa? Minuman kepada setiap kaum yang ada di daerah Kudaid itu. Ini mukjizat ya, mukjizat. Tapi setidaknya doanya bisa kita ikuti. Mun mukjizatnya tak bisa kita ikuti. Itu miliknya Rasulullah. Tapi mun tata caranya, doanya, pada minta ke Allah, mereka bisa kita ikuti. Sehingga sesuatu yang asalnya sedikit dengan doa menjadi banyak. Ini kayak kocak barokah. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain, ketika perang Khandaq itu, sahabat itu sudah berhari-hari tidak makan. Sehingga suatu ketika melihat Rasulullah juga sudah seminggu tidak makan. Sahabat yang lain saling berbisik, kalau kita sudah biasa, tidak apa-apa sudah tidak makan. Tapi pimpinan kita Rasulullah, kalau tidak makan kan kita mana tega. Itu bukan cuma sekedar pimpinan, tapi seorang utusan Allah. Akhirnya ada salah satu istri dari sahabat datang menemui suaminya sambil berbisik-bisik. Saya punya satu gandum, karisa kone, karisa pergem nih kamera. Karisa pergem. Cukup untuk Rasulullah saja. Cukup untuk Rasulullah saja. Jadi sampian datang temui Rasulullah, tolong berbisik kepada Rasulullah bahwa sudah disiapkan makanan. Karena makanan ini hanya cukup untuk Rasulullah. Akhirnya datanglah si suami ini menghadap kepada Rasulullah sambil berbisik-bisik. Mohon maaf ya Rasulullah, sudah disiapkan makanan, tapi cukup untuk jenengan saja. Karena Rasulullah itu bukan orang yang ambisius ya. Rasulullah itu memiliki nikmat sekecil apapun akan dibagikan kepada umatnya. Ini sikapnya Rasulullah. Ya tak pada kita kan. Mun pese karelema ibu ya rep. Ya kan? On kita. Padahal sesengenai bagi bahwa yukhlifu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yakin kalau ya. Cuma yang dipertaruhkan kan bukan masalah urusan pelitnya. Sehingga yang dipertaruhkan masalah keimanannya kepada Allah. Ini lama-lama kan seperti itu. Akhirnya apa? Karena Rasulullah selalu ingin berbagi kepada umatnya. Walaupun dibisiki seperti itu, tiba-tiba Rasulullah siaran. Makan, kata Rasulullah. Itu ada makanan. Repot. Langsung pucat si suami, si sahabat ini. Pucat pasanya. Waramar ya. Sahabat ini gak mendegun bera orang kalemah. Jak noro abrang Khandaq. Saya jelas. Kia buat minimal pun atosan. Ada baru mau boleh pas tokang tembang mau nabu bra. Jangan nyembuh was telo bereng. Saya pak bereng kadang mujun bakun. Dia kan angel jauh orang coba angel. Akhirnya mau ndak mau, ya sudah sahabat yang lain ikut. Sembari salah satu sahabat yang undang Rasulullah ini mereng songkokna. Mereng bareng mangkonya ter. Ketika sampai rumahnya, si istri ini juga kaget. Yang diundang ternyata bukan Rasulullah saja, tapi sahabat yang lain juga ikut. Dia omeli si suami. Sampean ini gimana? Saya kan cuma sudah bilang sama sampean bahwa yang diundang cuma Rasulullah. Tapi kok dibawa semua? Akhirnya si suami ini jawab, saya sudah berbisik kepada Rasulullah, tapi Rasulullah yang pengumuman katanya. Ya mau gimana lagi? Ya sudah. Nah, akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat. Ya sudah, majelis di sini semua. Duduk, ngumpul di sini. Ketika ngumpul,
Rasulullah tanya kepada sahibul baitnya, kepada salah satu sahabat yang undang beliau itu. Mana makanan itu? Ada ya Rasulullah. Tolong ditutup. Tutup. Apa? Langka ya, langka. Si monanu jauh naturana langka. Ya pokoknya tutup lah. Ya, ditutup. Andaikan di sini kiasannya itu piring, ya, satu piring, pas tutup nih. Tutup angkui kodungan ase napa. Silahkan sahabat ambil satu persatu. Nah, cuma instruksinya Rasulullah, baca bismillah. Iriha, rahasiana. Baca bismillah. Tapi tidak boleh dilihat, masukkan tangan, ambil makanan itu. Isi ke piring masing-masing. Tak boleh dilihat. Tak boleh songkak, tak boleh teko. Terus sampai seluruh sahabat itu kekenyangan. Setelah sahabat semuanya selesai makan, baru Rasulullah yang ngambil. Wah, ini pemimpin. Pemimpin itu tak ada mengaduk malo, urusan kakan nggak ada. Urusan perang di budi kan berak ronyo orang malo. Rasulullah itu kalau urusan nikmat, urusan makan belakangan. Tapi kalau urusan perjuangan di depan, itu Rasulullah. Tak sama kan dengan pemimpin sekarang. Ya, kalau pemimpin sekarang, urusan THR-an yang ada. Tapi yang urusan alako, agam kamu di budi. Datang telepon bagian THR-an biasanya. Wah, mare bon, di biasanya. Mare. Oke, anu kula ki ngurus ini kau macam-macam alasannya. Realita. Bahkan Rasulullah itu saking pedulinya kepada umat ini, akhlaknya Rasulullah ya. Semoga kita bisa meniru semuanya. Akhlaknya Rasulullah suatu ketika diundang oleh salah satu sahabatnya. Sudah, sahabat-sahabat yang lain ikut. Para sahabat itu paham bahwa karakternya Rasulullah itu kan suka berbagi. Artinya setiap apa yang dihidangkan itu dibagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, pada waktu itu Rasulullah itu makan itu begitu lahapnya. Sampai sahabat saya lain tak minum. Ya biwi Rasulullah. Sahabat saya lain tak kerja. Kaget. Oh, buruan nak kencing Nabi. Buruan nak kencing Nabi mau tak kerja Pak. Tak ada bertabur dosa kali. Ya, akhirnya Rasulullah diam. Tak komentar, tak memberikan penjelasan. Akhirnya, singkat cerita, ketika sudah pulang, keluar, jauh dari tuan rumah sudah, Rasulullah cerita. Tadi itu masakannya acen. Acen pas tak nyaman sekali. Cak sengan. Acen tak lewat acen. Cak sengan bagi kabak. Nah, mimit tu. Daripada membuat perasaan tuan rumah itu tersinggung, lebih baik saya makan sendiri. Mun itu heboh. Viral menjadi bahasa makan. Siapa masak ya? Tak kenal sekali kan tak lebur masakan. Jadi tuan rumah itu yang awalnya ingin menyuguhkan, memberikan suatu kebahagiaan, akhirnya kecewa. Khawatirnya seperti itu. Bahkan ada ulama-ulama kita itu yang diceritakan, yang meniru akhlaknya Rasulullah. Suatu ketika ada setong ulama. Ketika kan biasa, ketika ulama ini mau makan kan biasanya tangannya cuek, tangku ceret, lopot tuan rumah itu. Yang gue coba aing panas itu. Saya ulama ini karena tetap ingin menjaga perasaan tuan rumah yang menuangkan air untuk cuci tangan. Itu tak ada buah apa. Misem terus. Misem. Wah, mak kasukan terus. Misem itu. Akhirnya sadarnya apa? Tangannya si kiai itu merah. Iya coknya mana lain panas. Kan merah wita-witan. Benih sate nih kak. Kiai pada boy. Mau nih coba yang panas lagi. Mulpol gitu. Gimana santri aku suap-suap sih. Akhirnya sadar itu. Akhirnya dicoba ke tangan. Ya Allah panas ternyata. Ya itu. Artinya apa? Menjaga perasaan orang lain itu tersinggung itu lebih utama dalam agama. Lebih utama ketimbang berdakwah. Orang pintar menusura dakwah, tapi paling buruk nih kakak orang bisa dakwah. Tapi paling buruk aja ke perasaan orang lain saya tak tersakiti nih kasar repot. Pas nikah dinilai kencaran luar biasa junan Allah.
Orang mukmin sejati itu adalah orang yang pandai menjaga lidahnya dan senantiasa menganalisa, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, bagaimana agar lisannya tidak menjadi sembilu untuk hati orang lain. Bamun cile tak ada tolangnya, tapi mun kadung maloka katina orang, wah tak ada angkenna wasana. Ini repot. Makanya Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung sejauh mana ia pandai menjaga lisannya. Sehingga anteng-anteng, mun pacet ngako cinta, ngako betul-betul umat Kanjeng Nabi, jaga nih kan, lisan. Hatta bercanda, ya hati-hati. Karena kita tidak tahu orang yang diajak bercanda itu betul-betul sedang emot atau bad mood. Kan seperti itu. Takut nafas dari mengkona serbek, tambah gojlok dan sakit hati. Repot. Niat tahu jad fokus, agaknya ingin menghibur, tapi dengan cara yang salah, justru fatal semuanya. Makanya ketika mau bercanda itu lihat kondisi dulu, lihat ya areanya mana aja. Orang yang cerdas, yang keimanannya luar biasa itu setiap mau mengeluarkan kalimat itu pasti dia olah dulu, direnungi dulu. Ini kalau keluar kira-kira jadi kulkas apa jadi kompor ini seperti itu. Karena Cile banyak multifungsi, iya kan? Bisa mengeluarkan kalimat yang bermanfaat, bisa mengeluarkan kalimat yang begitu menyakitkan, bahkan lebih tajam dari sembilu itu sendiri. Itu Rasulullah, akhlak-akhlaknya Rasulullah yang diwariskan kepada kita. Sehingga ketika Rasulullah sudah memerah susu, bahkan dari susu itu bisa diminum seluruh kaum yang ada di daerah Qudait. Lalu Rasulullah summa halaba wa mala'a al-ina'a. Kemudian Rasulullah memerah lagi kepada susu kambing itu sehingga memenuhi bejana yang ada, wa ghadarahu ladaiha, lalu meninggalkan khusus untuk Ummu Ma'bad, untuk tuan rumah, ya kan. Ini pas pendengar keluar susu, pas tuan rumah nata itinai, una do artinai tuan rumah nai, benih ojaan, nih ser, takut karema keluar tuan rumah boh, kenika, ampu coba tiangkui kalimat kenika, coba karya tanah. Mengkitinai tegak sagone. Kadang saya bakal luar kadang kepion. Budi tak ada karena kora. Jauh berdodoran. Masih karawoyo mas. Kitinai tegak sagone. Lalu Rasulullah pun meninggalkan ayatan jaliyatan, sebuah tanda yang sangat nyata bahwa itu adalah sebuah mukjizat, menandakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a Abu Ma'badin. Lalu ketika Rasulullah sudah melanjutkan perjalanan, lama kelamaan faja'a Abu Ma'badin. Lalu datanglah Abu Ma'bad, suaminya Ummu Ma'bad. Abu Ma'bad tadi Ummu Ma'bad. Saya laki datang masana nikah. Wara'a al-labana. Lalu Abu Ma'bad ini melihat susu yang terhidang di fadhahaba bihi al-ajabu ila aqsahu. Sembari menghampiri susu tersebut, Abu Ma'bad ini mencapai puncak ketakjubannya, kagum. Sembari berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat susu ini? Kata Abu Ma'bad kepada Ummu Ma'bad. Wala haluba bil baiti tabiddu bi qatratin labaniyah. Padahal di rumah ini tidak ada satu kambing pun yang bisa diperah susunya. Lalu kamu dapat dari mana susu ini? Di embi bada mau nembi, king tak bisa. Beras tak ada susunya sekali. Faqalat, lalu Ummu Ma'bad pun berkata, marra bina rajulun mubarakun. Barusan itu ada seorang laki-laki yang penuh berkah lewat rumah kita. Kada wa kada jasmanuhu wa ma'nahu. Ummu Ma'bad menjelaskan ciri-ciri orang tersebut kepada suaminya.
kadza wa kadza jasmanuhu wa ma'nahu. Begini bentuk tubuhnya dan apa? Karakternya. Tengkak kulinengnya. Faqala lalu Abu Ma'bad pun berkata, hadza sahibu Quraisy. Orang itu adalah orang Quraisy. Yakin saya itu. Kalau sudah karakternya begini, itu pemilik orang Quraisy. Sahibu Quraisy itu penduduk Quraisy. Artinya bisa dimaknai Syekh Quraisy. Karena bangsa Quraisy itu adalah bangsa dari kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqsama bi kulli aliyatan. Lalu Abu Ma'bad pun bersumpah dengan segala macam bentuk sumpah bi annahu law ra'ahu la amana bihi. Bahkan bahwasanya seandainya Abu Ma'bad berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la amana bihi, niscaya akan langsung beriman kepada Rasulullah. Wattaba'ahu, dan akan mengikuti Rasulullah, wadanahu, dan akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sumpahnya. Jauh sehingga namun yang kadiaki diandaikan, seandainya saya tadi ketemu, langsung saya akan beriman kepada beliau dan akan mengikutinya, bahkan akan ikut mendampinginya. Itu sumpahnya. Dan pada akhirnya memang beriman itu. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinata yaumal Itsnin. Lalu Rasulullah pun sampai ke kota Madinah pada hari Senin. Taniya asyar syahri Rabi'il Awal, pada tanggal 12 dari bulan Rabi'ul Awal. Ini hebatnya Rasulullah. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabi'ul Awal, ketika hijrah ke Madinah nyampe ke kota Madinah pas tanggal 12 Rabi'ul Awal. Diangkat jadi Rasul juga pada hari Senin 12 Rabi'ul Awal. Wa asyraqat bihi arja'aha az-zakiyah. Ketika Rasulullah sudah sampai ke kota Madinah, maka bersinarlah kota-kota Madinah yang suci itu. Wa talaqahu, dan disambut siapa Rasulullah oleh al-Ansaru, kalangan kaum Ansar. Wa nazala bi Quba'ah, dan Rasulullah singgah di daerah Quba. Wa assasa masjidaha, lalu Rasulullah pun mendirikan masjidnya ala taqwahu, atas dasar ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah qadima ilal Madinah, sampai ke kota Madinah, Rasulullah itu langsung singgah di daerah Quba. Ketika sampai di daerah Quba, Rasulullah itu langsung mendirikan masjid. Masjid pertama kali yang dibangun Rasulullah di daerah Quba. Sampai sekarang Masjid Nabi biasanya ya. Masjid Nabi. Atau Masjid Quba biasanya kan seperti itu. Masjid Nabi. Makanya di sini yang didasarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu ada di surat At-Taubah. Masjid itu didirikan atas dasar ketakwaan. Maksudnya apa? Ketika orang lebur ke masjid, ke masjid, ibadah di masjid, maka otomatis orang tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Napa boleh tak lebur memakmurkan masjid? Masuk boleh kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ayyakuna minal muflihin. Jadi orang-orang yang lebur memakmurkan masjid, marame ke masjid, mereka termasuk kategori orang-orang yang sudah jelas-jelas beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan tentunya orang tersebut akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mun orang laki nih kan, coba jeung ibu kok mun semawi masjid. Mun semawi masjid, usahakan sholat nang masjid. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, la salata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna, benih tidak sah, tidak sempurna salatnya orang tetangga masjid illa bil masjid, kecuali di masjid. Jadi sholatnya tetap sah, yang nilainya kurang
sempurna. Jadi untuk mencapai kesempurnaan ibadah, mun apolang di masjid, kini di masjid. Hatta wirawiri ke masjid itu ada kencaran nabang sebang. Bahkan bi kulli khatwatin, dalam setiap langkah itu ada nilai pahala. Antar ke masjid, bentar ke masjid kun berak ngampong mandi, wani ngapam mamate pun kau nampak. Ini masjid pasti ode karena pasti ada genset, ya kan? Mau desa masjid ode malah ntar ke masjid ngampong mandi. Oh tapi paling parah boleh kun berak ngampong biabe, aduh wudu dah, wudu ada ruang tak sholat boleh ke masjid. Tak ada, tak sepuluh jaril masjid. Tak kena beres. Kun berak ngampong kesempatan, nabung dunia, ngampong biabe. Jadi itu luar biasa. Cuma masjid itu di zaman Rasulullah ini perlu sejarah. Masjid itu di zaman Rasulullah ada yang digusur oleh Rasulullah. Bukan. Karena di mana waktu itu kaum munafik itu mendirikan masjid untuk menyaingi Masjid Kuba. Ada sih masjid itu. Ini kan pada dengan surat At-Taubah juga. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Ada sebagian dari orang-orang itu yang mendirikan masjid tujuannya menghimpun massa tapi untuk memecah belah keutuhan Islam. Orang nggak nikah kujur mare masjid. Artinya berhati-hati. Tidak semua orang mendirikan masjid itu untuk mengikat keutuhan Islam itu sendiri, mengikat ukhuwah. Ada yang memang sengaja untuk bikin provokasi, propaganda untuk memecah belah Islam itu sendiri. Hati-hati. Zaman sekarang sudah banyak masjid dikuasai ya untuk menggalang kekuatan. Na'udzubillah, seperti yang kemarin yang terjadi PWI ya dengan FPI itu. Wah, sana takbir, sini takbir. Sama-sama ngaku Islam, sama-sama bersyahadat. Lalu ketika saling bentrok, apakah itu menunjukkan ciri umat Rasul? Yang ditakbiri itu siapa? Ini yang mana ini? Kan seperti itu. Sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa waktu itu kok hanya ambisi yang ada di depan? Sebagai tokoh-tokoh lah kira-kira. Kondak mengikat atau ukhuwah lah kira-kira. Mana kesan-kesan nubuah di dalamnya? Tidak ada. Harusnya ketika betul-betul menjaga ulama, menjaga persatuan, ya harus dijaga. Ingat bahwa ulama itu warasatul anbiya. Tidak perlu ada bentrokan di dalamnya. Maku umat Kanjeng Nabi tapi ataukar sesama umat Kanjeng Nabi. Musona waneneng dia Israel kayak. Israel. Langsung aja maju Israel menjawara. Saya kamu sawada Islam, ya semoga kita lebih mendalami apa makna akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga tertanam di dalam jiwa. Mana kawan, mana lawan. Dan musuh yang nyata kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Musuh yang nyata untuk kalian itu adalah setan. Setan bukan setan yang itu, tapi setan yang ada di dalam daun. Apa? Di dalam dada ini. Diri kita sendiri ini yang bisa menjadi musuh. Karena dihinggapi oleh ambisi dan egoisme itu. Ya semoga kita barangnya selamat ya Allah Subhanahu wa taala. Barokana pengajian Maulid, mak nyemak ka Kanjeng Nabi, mak nyemak ka pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.